Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin majlis ta'lim yang berbahagia, Baina insyaallah mubarakan bainana wa bainakum fi halaqil dzikri wal ilmi wal irfan. Mudah-mudahan Allah dan dipastikan Allah memberkahi orang-orang yang selalu dalam halakah zikirnya, dalam hilakah atau halakah ilmunya, halakah pembelajaran ilmu, dan halakah irfan. Maka kegiatan-kegiatan itu di dalam kitab Tanqihul Qaul, Imam Nawawi mengatakan apabila orang duduk belajar agama, sebuah hadis Nabi SAW mengatakan lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Baina insyaallah ab'asu fi hajir ilmi awil irfan insyaallah bi'indillah, maka ajran aziman, satu balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terukur nilainya, ya, ajran yang aziman, yang sangat besar, yang tidak terukur. Itu dimana itu akan menghilangkan kejahilan kita, kejahilan beribadah, kejahilan kita dalam ibadah, kejahilan kita dalam memahami agama, kejahilan kita dalam memahami makna yang dimaksud dan diiradah Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan ini. Maka kejahilan itu harus kita hilangkan. Oleh karena itu saya menanggapi tentang orang yang berkata bahwa ada tadi pertanyaan tentang soal mengapa ilmu ma'rifatullah ini dikupas amat rinci. Bukankah katanya lagi ya, bukankah katanya ilmu-ilmu seperti itu tidak boleh diungkap di tengah khalayak ramai, di khalayak umum, apalagi di YouTube kan, yang gitu ya. Mungkin itu inilah satu tanggapan tentang orang yang tidak, ya, saya tidak bisa mengatakan orang itu tidak mengerti tentang ilmu ma'rifatullah, tentang ilmu agama, ya, atau apalagi mengatakan dia bodoh, apalagi mengatakan tidak sampai. Tidak, bukan begitu. Ini hanya sesuatu yang sifatnya mafahim, ya. Saya menggunakan istilah Said Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki. Itu hanya soal meluruskan pemahaman saja. Soalnya sebagaimana orang mengatakan bid'ah ilmu bid'ah bertawasul dan sebagainya, karena ya tadi mafahim saja, kita harus perlu meluruskan saja karena dia kebetulan tidak membaca, mengetahui, mendengar tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya dia menganggap itu sesuatu yang keliru. Nah, ini soal pengetahuan, ya, mungkin ini soal pengetahuan kalau menurut beliau. Nah, kita sini ingin berposisi bahwa tidak apa-apa terhadap hal-hal itu. Saya pikir Anda tidak perlu menanggapi, ya, tidak perlu menanggapi. Kenapa? Karena begini, Syekh Abdul Qadir Jailani mengkisahkan tentang martabat manusia, martabat pengetahuan manusia. Jadi orang berilmu itu sendiri memiliki tingkatan-tingkatan. Bayangkan, orang alim itu sendiri banyak tingkatannya, tidak hanya orang alim itu sama, tidak. Bayangkan, demikian juga orang alim ma'rifatullah bertingkat-tingkat juga. Demikian juga kelompok masyarakat awam itu bertingkat-tingkat juga awamnya. Nah, saya mengambil sebuah istilah dari Syekh Abdul Qadir Jailani kepada kelompok manusia, ya. Ada orang sekolahnya masih SD, ada orang sekolahnya sudah SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi, S1, ada S2, ada S3, saya istilahkan dalam konteks ilmu kognitif, ya. Orang yang sekolah SD atau derajat
pemahamannya hanya pada masalah SD, jadi bukan pengetahuan ya. Terus sekarang kita naik lagi kepada pemahaman konteks tingkat SD, pemahaman tingkat SD. Itu susahnya bukan main untuk menaikkan kelasnya ke tingkat SMP, kualitas pemahamannya ke tingkat SMP. Jadi karena itu orang yang pemahaman tingkat SD itu memahami teks lebih gila lagi. Dia malah, orang SD itu lebih sombong dari orang SMP, lebih sombong kadang-kadang. Dia merasa benar. Ini susahnya. Sementara orang alim ma'rifatullah itu beda, jauh benar bedanya. Orang alim ma'rifatullah makin tinggi, makin pengetahuannya makin dalam, dia malah merasa tidak tahu apa-apa, bahkan tidak berilmu, sedikit pun tidak ada ilmu, tidak ada apa-apa. Dia tidak, bahkan tidak ada eksistensi. Makanya ada teori fana. Ada teori fana. Fana itu merupakan sebuah gambaran manusia tidak ada lagi egosentrisnya. Bahkan dia mengklaim tidak punya pengetahuan apa-apa. Nah, karena itu hal-hal seperti itu bisa ditanggapi. Nah, yang jadi perhatian kita adalah kapan Anda atau mereka atau siapa saja naik kelas pemahaman dari SD ke SMP ke SMA. Kalau Anda belajar agama selama ini hanya di tingkat SD, maksud saya bukan pemahaman terhadap SD tadi itu masih di tingkat itu. Kapan Anda naik kelasnya? Kapan Anda naik kelasnya? Jadi naikkan saya naik. Nah, ilmu ma'rifatullah, karena Anda sudah terlalu lama di pemahaman terhadap di SD dengan pemahaman SD. Ilmu ma'rifatullah itu ilmu perguruan tinggi. Begitu kan, ilmu ma'rifatullah itu ilmu perguruan tinggi, pengetahuan karena dia irfan. Bahkan dalam konteks kalau ilmu perguruan tinggi sebenarnya di sekolah S3 sebenarnya, karena filosofis, hikmah di dalamnya. Kenyataan Anda berlama-lama, sudah 30-40 tahun masih seperti yang ada juga pengetahuan Anda tentang ma'rifatullah, tentang agama, seperti itu juga aneh. Sudah 40 tahun, umur Anda sudah tua. Umur Anda sudah mungkin 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun barang, kok begitu-begitu aja pengetahuan. Nah, ini sayang sekali. Karena itu langsung dibuat metode Syekh Abdul Qadir Jalani mengangkat orang langsung kepada pemahaman yang luar biasa, menaikkan orang dari pemahaman SD atau SMP langsung ke perguruan tinggi. Inilah luar biasanya metode ilmu. Makanya sehingga timbul kenapa di kalangan ulama ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf itu membuat jenjang orang di sisi Allah itu martabatnya naik sedemikian rupa. Apa istilahnya ya? Kredit poinnya secara luar biasa, mampu meningkatkan kemampuan orang. Nah, maka alhamdulillahirabbil alamin bila kita sudah bisa memahami itu. Karena itu bagian kemarin disampaikan tentang pemahaman ta'wil. Karena itu memang Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pengarahan untuk orang-orang yang dekat di sisinya itu makin sedikit. Jadi seperti kurva yang mengerucut ke atas seperti gunung, dari bawah mengerucut, makin mengerucut. Makanya aulia Allah Gausul Zaman itu hanya satu orang. Ini mengerucut dia. Mengerucut banyak-banyak satu orang. Jadi ma'rifatullah pun susah ditanyakan kepada orang, apa benar saya memahami ini, susah. Karena Anda apakah bisa memastikan orang itu mengerti tentang itu? Jangan-jangan Anda malah turun lagi, yang sudah naik turun lagi. Karena diperlukan hidayah dari itu memahami persoalan ini. Wah, kalau begitu saya udah mau belajar. Nah, itu makinnya Anda makin kacau Anda. Karena keimanan itu bukan sekedar kepercayaan kita kepada Allah, tapi naik pada tingkat yakin, meyakini, tak naik lagi pada tingkat memperdalam keyakinan itu sampai terdalam, sampai tidak ada batas, sampai kepada wusul. Ya, wusul ya, itu sampai kepada wusul. Nah, karena itu tadi kembali kepada Al-Qur'an surah Al-Imran, huwallazi anjala 'alaikal kitaba wal hikmah. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu yang ilmu ma'rifatullah. Yang kedua adalah di dalam Al-Quran, Syekh Abdul Qadir Jalani
menjelaskan soal ar-rasikuna fil ilmi di dalam Al-Quran, juga surah Al-Imran, bahwa Allah itu menurunkan kepada kami umul kitab. Jadi ada wallazi anjala alaikal kitab hunna umul kitab, di dalamnya itu ada umul kitab. Tapi ada yang disebut dengan muhkamat, ada yang disebut dengan mutasyabihat. Muhkamat itu seringkali dipahami orang dengan hukum-hukum, padahal maksud muhkamat itu bukan secara kebahasaan hukum. Maksud kebahasaan adalah hikmah, ya, pemahaman yang apakah tersurat, ya, yang tersurat secara umum berupa ajaran agama, akhlak, budi pekerti manusia, atau yang disebut dengan kebudayaan yang ingin ditanamkan Allah kepada manusia. Wa mutasyabihat, dan hal-hal yang mutasyabihat. Nah, yang mutasyabihat ini, kalau muhkamat umum bila ilmi mungkin bisa dipahami, tapi mutasyabihat inilah nanti ke dalam konteks mutasyabihat itu sesuatu yang sifatnya samar atau meragukan, samar. Maka inilah yang disebut dengan ar-rasikuna fil ilmi. Ar-rasikuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam. Yaquluna ar-rasikuna fil ilmi yaquluna amanna billah. Inilah konteks satu ayat ini menjelaskan orang-orang yang mendalam ilmunya itu, mereka akan berkata amanna billah. Amanna billah ini bukan sekedar perkataan pengakuan amanna billah, tapi mereka mengerti maksud daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ar-rasikun yang diinginkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam ilmu ma'rifatullah. Karena itu wajar banyak orang mungkin tidak sependapat, apalagi yang hebat lagi yang mengatakan bid'ah ilmu ma'rifatullah, bid'ah itu bid'ah, tasawuf itu bid'ah. Kalau dia, saya tidak menyalahkan dia mengatakan itu sekali lagi, tapi kalau dia membid'ahkan ilmu tasawuf, membid'ahkan ilmu ma'rifatullah, bid'ahkan juga dong ilmu fikih, bid'ahkan juga dong ilmu tauhid, bid'ahkan juga ilmu sosiologi, bid'ahkan juga ilmu hukum, bid'ahkan juga ilmu patologi, bid'ahkan juga ilmu kedokteran. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Al-Quran tertulis secara tekstual. Ya. Oh, itu tidak ada di Quran dan hadis, ya betul, tidak ada secara tekstual. Inilah gilanya manusia. Jadi memang pemahaman yang berpaham-paham suka membid'ahkan, mentahjir dan mencela, ini memang gaya-gaya setan, gaya-gaya iblis bermain di dalam darah manusia, dalam pikiran manusia, dalam alam, misal dalam alam keilmuan semua link yang berbahaya bagi manusia. Nah, tapi saya tidak mengatakan salah, saya juga tidak mengatakan sesat orang seperti itu. Kalau bahasa orang itu salah jalan saja mungkin, ya, salah jalan, salah pintasan, tapi bisa dipahami mungkin. Ya, itulah pemahaman mereka. Tapi ingatlah, inna syaitan yajri bidam, setan itu berjalan di dalam darah kita. Artinya kita umat Islam ini, sesama Islam ini pun bisa saja saling gontok-menggontok, saling pukul-memukul, maksudnya memukul bidang ilmu pengetahuan, saling menurunkan, membuat orang kecewa. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan yuwaswisu fi sudurin nas. Setan, jin, manusia itu yuwaswisu fi sudurin nas, bisa mewaswasi manusia. Itulah mengakibatkan runtuhnya bagian itu. Tetapi semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Maka tidak ada persoalan apa yang dilakukan orang. Semua orang atau sebahagian orang, terutama setan, iblis, ingin menutup nur Allah. Tapi nur Allah itu akan tetap hidup, ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah yang mencahayai, ya, menurkannya di langit dan bumi. Tidak ada seorang manusia pun untuk menutupinya. Liyuzhirahu ala dini kulli, supaya Allah ingin menampakkan ala dini kulli, atas semua pemahaman keagamaan, ubudiyah, ibadah kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah itu, bahwa hanya jalannya lah yang paling benar, hanya jalan Allah lah yang paling benar.
al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Oleh karena itu kemarin sudah ada saya sampaikan tentang bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan kepada kita untuk berzikir kalimat ya hak, ya Allah, ya hak, ya hak, sering diulang-ulang, ya hak, ya hak, ya hak, agar tadi kesadaran kebenaran mutlak indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.